Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 12 RPL. Kita lanjut ke project kita ya. Kita lanjut ke tahap berikutnya di project kita, membuat e-commerce dashboard. Kali ini kita akan membuat projected route. Projected route itu semacam membatasi akses user untuk bisa masuk ke dalam halaman-halaman website kita. Yang akan kita buat di sini, kita akan menyembunyikan halaman login dan register setelah registrasi selesai. Jadi setelah usernya registrasi, link ke halaman login dan ke halaman register itu harusnya hilang karena dia sudah register dan sudah masuk, sudah login. Kemudian kita akan buat projected route. Di situ nanti meskipun linknya sudah dihilangkan ya di tahap 1, meskipun link login dan register sudah dihilangkan, tapi kadangkala user itu masih akan bisa mengakses halaman login dan register melalui address bar, melalui browser di atas, di alamatnya diketik garis miring login gitu untuk masuk ke halaman login. Nah, itu perlu kita atasi juga agar supaya tidak terjadi demikian. Kemudian kita nanti juga akan membuat redirect product page. Jadi nanti setelah berhasil register, setelah berhasil login, kita akan mengatur redirectnya ke halaman produk. Oke, kita langsung aja masuk ke exam untuk menjalankan server Apache. Kemudian kita masuk juga ke command prompt. Server Apache kita start. MySQL kita start juga. Ini kita masuk ke yang pertama, kita masuk ke aplikasi front end kita di React. Jadi exam htdocs e-com dashboard. Kemudian kita masuk ke Visual Studio. Kemudian kita masuk lagi ke yang backend. Cd exam htdocs e-com dashboard backend. Di sini kita start PHP artisan serve. Kemudian yang di sini kita jalankan front end-nya, npm start. Oke. Yang Laravel sudah jalan. Untuk yang React, kita cek statusnya masih starting. Oke, ini sudah jalan ya, sudah ada halaman kita register, add product, update product. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita akan register Dewi misalnya dengan password tertentu, nah ketika kita berhasil register, seharusnya link ke halaman register ini hilang ya, tidak lagi ada di sini harusnya, karena kita sudah register. Kita harus menghilangkan halaman register. Kemudian nanti ketika sudah berhasil login, link ke halaman login ini juga harus kita hilangkan juga. Cuman kenapa kita butuh protected route? Meskipun link ini kita hilangkan, pengguna atau user itu masih akan bisa ngetik di sini login seperti itu. Kemudian mau masuk ke halaman register, dia ngetik di sini. Nah, itulah fungsinya protected route, agar supaya user tidak bisa dengan mudahnya mengakses halaman-halaman di website kita, baik melalui link navigasi yang tidak ada akses, yang tidak terautorisasi aksesnya, ataupun dengan menggunakan address bar seperti ini. Oke, kita langsung jalan. Kita langsung akan menuju ke header JS ya. Header ini adalah sebuah file yang kita pakai di atas, di navigation bar ini.
yang hitam ini adalah file header.js. Kalau kita lihat di app.js ada di sini header. Nah, kalau misalkan ini dihilangkan headernya atau kita hilangkan, tuh dia akan hilang, header kita akan hilang, nggak ada lagi atas halaman header ya. Sehingga linknya juga akan ikut hilang. Nah, cuman kita tidak bisa melakukan passing data, mengirim data ke header itu tadi, karena headernya kita taruh di app, sehingga dia jalan terus, tampil terus ke seluruh halaman ya. Dia tampil terus ke semua halaman gitu, karena kita taruh di app. Nah, solusinya salah satunya yang paling sederhana adalah memindah header ini ke masing-masing halaman ini. Jadi tidak lagi di app, tapi akan kita taruh di halaman login, register, add product, dan update product, akan kita kasih header. Nah, dengan demikian nanti di setiap halaman akan ada header yang bisa kita manipulasi apakah header itu akan ditampilkan penuh 100% atau kita tampilkan sebagian atau justru kita hilangkan. Gitu. Jadi kita coba dulu dengan halaman login. Di sini kita import header. Import header from header. Gini. Oops. Oke. Kemudian di atas sini, di sini kita kasih header. Oke. Kemudian ini akan kita pakai di seluruh halaman. Ya. Jadi kita copy. Kita taruh juga di sini. Kita taruh juga di halaman add products di paling atas. Begitu juga di halaman update products. Ya, kita kasih header. Kemudian kita save all dulu sebelum kita masukkan satu-satu headernya. Kemudian dari app.js kita komen aja di sini. Atau kita hapus aja deh, komennya nggak jalan. Oke. Kemudian di sini di login.js sudah ada importnya, headernya kita taruh di bawahnya div. Kemudian yang di register kita taruh di sini, di bawahnya sini. Kita kasih fragment gini aja. Kemudian header taruh di sini. Kemudian di bawah kasih fragment, tutupnya. Oke. Kemudian di add products juga kita kasih header. Oops. Header. Di update produk juga sama, kita pasang header ini. Kita save all. Oke, kita cek apakah di register tadi sudah jalan. Oke, kita tampilkan lagi. Oke, header masih jalan di semua halaman, tapi ini berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya tadi headernya kita taruh di app sehingga dia auto tampil terus. Nah, sekarang header kita ini sebenarnya ada di setiap halaman. Kalau di halaman login ada header, di halaman register ada header, di halaman add product ada header, dan seterusnya. Kemudian berikutnya kita akan buka application di inspect.
Di sini nanti kita akan membuat logika untuk login ya. Ketika ada yang sudah register dan ada yang sudah login, maka harusnya dia hilang. Ini link login itu harusnya dia hilang. Di sini oke, kita buka application, kemudian masuk ke local storage ya, local storage. Kemudian di sini kita akan coba register ya untuk memperbarui data. Kita coba register dengan, katakan namanya Budi. Kemudian kita kasih password 1234 Budi @1234 Budi. Pas emailnya adalah budi@mail.com. Ini sign up. Oke, data sudah masuk. Nah, ini user info ini nanti akan kita pakai sebagai penguji if else ya. Jadi if ada data user info, maka login dan register kita matikan. Kita masuk ke header, kemudian kita kasih semacam if else ya. Jadi kalau user storage-nya, user infonya ada, berarti dia sudah login, sehingga yang tampil adalah add dan update. Di sini kita bisa kasih local storage get item user info. Jadi kalau kita ambil data dari user info dari application tadi, kalau misalnya dia ada user infonya, maka yang tampil adalah dua link ini. Kalau ada user infonya, yang tampil adalah dua link ini. Nah, jika tidak ada, berarti belum login, maka yang tampil adalah dua link ini. Gitu ya ceritanya. Kemudian ini kasih tanda tanya untuk if else-nya. Kita kasih fragmentation begini. Kemudian setelah login, ini di-cut, akan muncul, setelah login dia akan muncul add dan update. Kemudian kita kasih else, kita kasih bracket juga, bracket di sini. Kalau belum login akan tampil dua link ini di sini. Oke, kita format dokumen, Nah, oke, sip. Kita save. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Oke. Jadi ini karena ada user info ya. Tadi berarti sudah register dan sudah masuk datanya atas nama Budi. Karena sudah, maka dia nggak bisa register lagi. Menu registernya hilang. Jadi tinggal add sama update aja. Itu. Kemudian kalau misalkan nggak ada user, kalau misalkan user infonya ini tadi hilang, kita belum bikin menu logout ya masalahnya. Jadi seharusnya kalau menunya, kalau user infonya ini nggak ada, maka yang tampil di atas ini adalah login dan register. Begitu. Cuman ada satu hal, meskipun ini menu linknya sudah hilang, tapi user masih bisa mengakses dengan menggunakan address bar seperti ini. Ya, jadi dia lompat-lompat bisa langsung dengan menggunakan address bar. Nah, untuk mengatasi hal itu, kita coba di register, kita kasih effect, use effect. Ini di sini, koma, use effect. Kemudian di sini dikasih use effect. Seperti ini. Kasih. Kemudian buka kurung. Lalu di sini dikasih parameter, koma, untuk mengisikan parameter. Di sini dikasih bracket, ya, seperti ini. Kemudian di tengah
kita kasih if local storage dot get item user info kita kasih seperti ini bracket, kemudian kita kasih history titik push add seperti ini, kemudian save. Sekarang kita coba ke registration, kita masuk lewat sini, register gitu ya. Nah, dia nggak akan mau, dia akan langsung masuk ke halaman add karena dia di sini ada user info. Jadi kita tadi sudah register si Budi ini, dia mau register lagi. Selama dia masih belum log out, dia nggak akan mau ke halaman register karena di situ tadi di sini kita kasih use effect ada if di sini, if-nya adalah jika ada local storage-nya, jika ada item di local storage, item user info, maka langsung di push ke halaman add. Ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk push ke halaman lain ya. Misalnya di sini kamu ganti update seperti ini. Nah, selama ada user info di sini, kamu mau masuk ke halaman register, dia akan di redirect ke halaman update gitu ya. Jadi itu fungsinya history push ya. Jangan lupa kalau mau pakai history push harus diimport dulu use history di atas dari React Router DOM. Ini kita kembalikan ke add, kemudian jangan lupa disimpan. Oke, sekarang kita lakukan hal yang sama ke halaman login.js ya. Kita copy paste aja. Ini importnya yang pertama, kita copy, kemudian kita taruh di ini di login.js, paste di sini, kemudian use effect-nya ini kita juga bisa copy aja, kita taruh di kita taruh di bawahnya function ya, sama seperti ini, bawahnya function. Enter, bawahnya function seperti ini. Kemudian yang ketiga, jangan lupa const history-nya. Ini di sini harus dideklarasikan kan, historinya sebagai objek. Kita bisa taruh di bawahnya function juga. Oke, kemudian kita format aja biar lebih rapi. Oke, sip. Kita save. Oke. Ada satu yang belum kita import, yaitu use effect ya. Ini yang pertama. Use effect. Ctrl C. Kita taruh di sini. Nah, terus kita format lagi. Kemudian kita coba login ini masih seperti ini ya, belum ada logout. Kita masuk ke login. Enter, nggak bisa, dia masih masuk ke halaman add product. Jadi seperti itu untuk protected route yang sederhana. Sekarang bagaimana jika tidak ada user yang login? Jadi sudah skenario-nya dia sudah logout ya. Ini kita clear, gitu. Kemudian ini kita reload. Di sini kalau belum login ya, nggak ada nilai di sini. Yang link yang tampil adalah link login dan register karena belum ada yang login, belum ada yang register, sehingga di sini yang tampil adalah dua link login dan register. Hanya saja tetap aja dia bisa masuk ke halaman add atau halaman update lewat sini, itu ya. Oke, untuk itu kita perlu melakukan hal yang sama seperti tadi, hanya saja kita butuh pendekatan yang berbeda. Kita
bisa bikin menu, bisa bikin file baru di sini di src. Di src kita bikin new file, katakan namanya protected.js seperti ini. Kemudian kita ini aja biar cepat, kita kopas dari login, kita kopas, kita taruh di sini. Header nggak perlu. Ini nggak perlu. Kemudian ini juga kita hapus seperti ini. Kita ganti namanya jadi protected, sama seperti nama komponennya. Kemudian export defaultnya juga protected. Oke. Save. Kemudian setelah di save kita masuk ke app.js, kita import di sini, import protected from protected. Sekarang kita taruh di route di add dan update ya. Kita tambahkan di bawahnya protected. Oke. Kemudian di update juga kita tambahkan protected. Gini. Kemudian yang di sini yang add product ini kita kasih komen. Jadi kita matikan aja. Komen kalau di JavaScript ini bisa pakai seperti ini ya. Bintang. Nah, sip. Kita kasih bintang. Kemudian tanda kurung berawal. Kemudian sama untuk yang update produk, kita komen aja. Kurung berawal, bintang. Kemudian di sini bintang garis miring, kurung berawal. Bracket. Sorry. Bintangnya ada di sini. Nah, sip. Kita save. Kemudian di sini kita kasih komponen cmp sama dengan update product. Kemudian di sini juga untuk yang di atas ada komponen cmp sama dengan add product. Oke. Kurang S, sorry, kurang S. Sini dikasih S. Update products, kita cek update products apakah dia pakai S. Oh ya, benar pakai S. Nah, sekarang kita save. Oke, nggak ada error. Sekarang kita cek di sini blank ya, karena memang halaman protected kita tadi blank, nggak ada isinya. Kita coba-coba ke halaman lain. Add juga sama blank. Kita masuk ke update juga sama blank. Nah, sekarang kita isi protected.js-nya. Kita kasih parameter di sini. Props misalnya. Kemudian di sini dikasih variabel let cmp sama dengan props.cmp. Kemudian di sini kita pakai di tengah sini ya. Kita pakai gini.
CMP. Oke. Kemudian kita cek di browser. Oke. Nah, ini update sudah bisa. Kita coba ke add. Sudah tampil. Jadi ceritanya ini tadi kita buat komponen baru dengan nama protected.js ya. Ini kita pakai sebagai pengganti di app.js itu. Sebelumnya kan kita pakai komponen add products dan komponen update products ya, berasal dari halaman ini, add dan update ini ya. Nah, sekarang kita ganti komponennya, kita taruh di sini semua. Bukan semua sih, untuk add product dan update product komponennya kita taruh di protected.js. Kita buat komponen seperti ini, jmp sama dengan props.jmp. Kemudian yang di sini kita kasih komponen protected tadi dengan elemen CMP-nya kita taruh di sini, CMP add products dan CMP update products, sehingga ketika dia masuk ke halaman add product dan halaman update product, dia masuknya ke sini, masuknya ke protected.js gitu ya, sehingga dia nggak bisa langsung masuk ke halaman add products dan update products melalui address bar ya. Ketika dia masuk ke sini, ke protected.js, apa yang akan ditampilkan itu di halaman kita taruh di dalamnya return ini. Komponennya kita taruh di sini, di dalamnya return. Seperti itu. Sehingga akan tampil apapun yang kita, bukan apapun sih, ketika kita masukkan add, di sini dia sebenarnya akan masuk ke halaman protected.js ya. Kemudian ketika kita kasih update, seperti ini, dia juga akan masuk ke halaman protected.js melalui ini CMP. Kemudian kita akan handle mekanisme redirect-nya ya. Redirect-nya kita bisa tambahkan di sini, di protected. Kita kasih check dengan menggunakan if. Kemudian kita ambil dari sini aja. Use effect ini ya. Kita copy dari sini ke sini. Kemudian jika tidak login ya, kita masuknya ke halaman register. Oke. Kemudian kita copy juga cons history-nya. Cons history-nya juga harus di copy. Kalau nggak gitu nanti dia ada error unexpected use of history ya. Jadi kita harus masukkan ini juga seperti ini, save. Kemudian kondisinya ini kita balik ya. Jadi kalau yang hasil kopas dari halaman login.js tadi itu adalah if local storage get item user info, artinya jika ada user info yang tercatat maka dia masuk ke halaman register. Nah, padahal kita maunya kita masuk ke halaman register itu jika tidak ada user yang login, sehingga user info ini harusnya pada saat kosong. Kalau nggak ada yang login, dia user infonya kosong. Sehingga if-nya kita balik, kita kasih tanda pentung sebagai negasi. Jadi ini artinya jika tidak ada user info, maka masuklah ke halaman register ya. Jadi kalau nggak ada yang login, kita lihat di sini. Kalau nggak ada yang login, di sini nggak ada yang login ya, dia harus masuk terus ke halaman register. Kita mau masuk ke halaman add, nggak bisa, karena nggak ada yang login ya. Karena belum login, tetap harus register dulu. Kemudian kita masuk ke update, juga nggak bisa. Tetap dipaksa untuk masuk ke halaman register. Gitu. Jadi skenarionya agak berbeda dengan yang awal tadi. Yang awal tadi ketika kita sudah register,
kita hanya bisa masuk ke add dan update ya. Untuk menu login dan registernya hilang, kita bisa pakai manipulasikan ke header. Nah, untuk yang sekarang, untuk yang skenario yang kedua, ketika belum login, maka dia mau masuk ke halaman manapun, dia tetap akan di-push masuk ke halaman register dengan menggunakan if else di protected route. Kita buat di protected route seperti ini. Coba berikutnya, kita uji coba secara keseluruhan ya. Kita mulai dari register, oke, nggak masalah, kita bikin user baru, Tony misalnya, kemudian passwordnya Tony @1234, kemudian emailnya tony@mail.com. Oke, sign up, masuk ke Tony ya. Nah, di sini ada add product dan update product ketika sudah login ya. Sudah login, sudah ada value di sini. Ini kita coba masuk ke halaman login dan register. Kita masuk ke halaman login, nggak mungkin nggak masuk. Kita coba masuk ke halaman register, nggak masuk juga karena dia sudah login. Tony ini sudah login, sehingga dia nggak bisa masuk ke halaman login dan register, dan juga menu login dan registernya hilang. Nah, sekarang kita coba logout. Kita logoutnya pakai ini dulu, clear all, karena kita belum bikin mekanismenya. Clear all seperti ini, kemudian kita reload. Nah, kita ketika sudah logout, dia back di push masuk ke halaman register. Kita masuk ke halaman add, nggak mau, tetap di push ke register. Kita masuk ke halaman update, nggak bisa juga, dia di push lagi balik ke register. Jadi itu anak-anak, kali ini di video yang seri keempat ini kita sudah berhasil membuat redirect dan juga protected route ya. Menyembunyikan halaman login dan register sudah. Setelah registrasi dia nggak mau tampil seperti ini tadi. Protected route sudah, kemudian redirect ke product page sudah, kemudian kita juga sudah menguji coba complete flow dengan cara login dan logout seperti yang baru saja didemonstrasikan ini tadi. Oke, kita akhiri dulu untuk yang seri ke-5 ini. Kemudian berikutnya nanti kita akan membuat mekanisme logout. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.